Yuli Indriani adalah seorang penata perizinan ahli muda di kelompok kerja usaha jasa penunjang Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Ia bertugas melakukan pengawasan kinerja lembaga sertifikasi yang menjadi bagian dari subsektor usaha penunjang ketenagalistrikan. Melalui peran tersebut, Yuli memastikan bahwa lembaga sertifikasi melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku serta berkontribusi pada penguatan tata kelola usaha penunjang ketenagalistrikan. Dengan komitmen dan profesionalismenya, Yuli turut mendukung terciptanya subsektor usaha penunjang ketenagalistrikan yang lebih transparan, akuntabel, dan berdaya saing. Selamat sore Bu, Smart ASN itu menurut Ibu apa sih? Smart ASN itu intinya ASN yang siap menghadapi era digital dan tantangan global. Jadi artinya ASN harus serba bisa, melek teknologi, paham literasi digital, tapi juga tetap menjaga nilai-nilai nasionalisme dalam sikap dan tindakan. Dengan begitu, Smart ASN bisa mendukung terciptanya smart governance yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang makin kesini tuh makin beragam dan dinamis. Wah, menarik sekali. Jadi menurut Ibu, penting nggak sih penerapan Smart ASN di ruang lingkup pekerjaan kita? Tentu penting sekali. Di Ditjen Ketenagalistrikan, kita dituntut untuk selalu sigap menghadapi perubahan. Apalagi sektor kelistrikan itu sangat strategis dan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Dengan penerapan Smart ASN, kita bisa bekerja lebih efektif, cepat beradaptasi dengan sistem digital, dan tetap menjaga integritas dalam memberikan pelayanan. Misalnya saat kita mengelola data perizinan atau program bantuan listrik. Pemanfaatan teknologi digital dan cara kerja yang cerdas akan membuat pelayanan lebih transparan, tepat sasaran, dan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Contohnya di kita itu dengan digitalisasi penilaian kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan. Dari yang sebelumnya dilaksanakan menggunakan hard copy, sekarang sudah menggunakan sistem informasi untuk lebih mempermudah dokumentasi mampu telusur dan juga mempermudah badan usaha dalam memberikan dokumen-dokumennya kepada kita dan juga mempermudah dalam proses penilaian kinerjanya. Nah, kalau digital itu berarti sistemnya si Ujang sekarang kayak gimana, Bu? Kalau sekarang itu jadi dari dulu yang sebelumnya itu kalau mau mengajukan SBU ke kita itu masih harus pakai hard copy gitu ya. Terus harus ada disposisi gitu. Nah, kalau sekarang semuanya udah lewat si Ujang itu. Jadi mereka mengupload dokumennya semuanya dari si Ujang, kemudian kita tinggal meriksanya juga dari si Ujang. Nggak perlu pakai dokumen tebal-tebal itu lagi. Berarti semua dokumen tuh SBU udah upload langsung ke si Ujang dan kita tinggal ngelihat dari situ, mantau dari situ gitu ya. Kita badan usaha juga kalau mau tracking bisa dari situ. Jadi permohonannya tuh sudah sampai di mana itu bisa dari si Ujang. Menurut Ibu, apa harapan ke depan bagi para CPNS dalam mengimplementasikan nilai Smart ASN, khususnya agar dapat mendukung kinerja organisasi secara optimal? Harapannya para CPNS dapat benar-benar memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Smart ASN, bukan hanya sebagai konsep, tapi sebagai pedoman kerja sehari-hari. Dengan begitu, mereka bisa lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Berintegritas dalam menjalankan tugas, juga mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan. Di Ditjen Ketenagalistrikan, hal ini sangat penting karena setiap kebijakan dan program yang dijalankan itu berdampak langsung terhadap masyarakat luas. Jadi CPNS diharapkan mampu membawa semangat baru, inovasi, dan profesionalisme untuk memperkuat kinerja organisasi ke depan. Selamat pagi, saat ini saya sedang bersama Bapak Dodi Hendra Sukmana selaku Inspektur Tambang di area Ditjen Minerba. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan Smart ASN? Selamat pagi, jadi sedikit saya jelaskan berhubungan dengan Smart ASN adalah merupakan suatu konsep pengembangan aparatur sipil negara yang dipersiapkan untuk menghadapi tantangan era digital, globalisasi, serta tuntutan untuk pelayanan publik yang semakin kompleks.
sehingga ke depan diharapkan ASN memiliki jiwa yang era digital dan juga punya pelayanan yang terhadap publik. Ini yang bisa saya jelaskan. Menurut Bapak Ibu, apa peran Smart ASN bagi citra ASN di masa depan? Oke, untuk penjelasan mengenai peran Smart ASN bagi citra ASN di masa depan, yaitu di mana Smart ASN membuat kita harus serba bisa, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi yang sekarang sedang isunya berkembang ya. Kemudian literasi digital, serta tetap mampu mempromosikan nilai-nilai nasionalisme dalam sikap dan perilaku kita. Smart ASN juga akan mendukung penerapan smart governance untuk menghadapi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan sangat dinamis ke depan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Apa contoh konkret terkait penerapan Smart ASN ini dalam pekerjaan kita sehari-hari? Untuk penjelasan mengenai penerapan Smart ASN di dalam pekerjaan kita sehari-hari, yaitu di mana kita sebagai ASN tidak boleh berhenti belajar, tetap belajar, kemudian harus tetap mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat ya, terutama yang bermanfaat untuk mendukung pekerjaan kita. Tapi contoh yang paling sederhana di pekerjaan yang kita lakukan yaitu menggunakan aplikasi digital untuk percepatan pelayanan publik. Kemudian berkolaborasi lintas instansi melalui platform daring. Mengedepankan pelayanan ramah, cepat, dan transparan. Kemudian terus belajar, kemudian upskilling dan reskilling agar tidak tertinggal perkembangan teknologi oleh negara lain. Jadi kita tetap belajar sebagai ASN. Apa sih perubahan yang dirasa Bapak sudah terjadi sejak penerapan Smart ASN di lingkungan kerja? Perubahan yang saya rasakan sejak penerapan Smart ASN yaitu sangat terasa sekali yang sudah kita rasakan, yang biasa absen secara manual ya, kita tulis, sekarang sudah semua digital, ada fingerprint, kemudian berhubungan dengan surat persuratan kita di Minerba sudah menggunakan aplikasi kantor yang nota dinas yang dari atasan atau dari direktur disposisi bisa langsung kita update atau langsung bisa kita selesaikan saat itu juga, dan bisa kita informasikan atau kita tidak lanjuti. Itu yang mungkin yang sangat dirasa kondisi sekarang yang dilakukan di lingkungan Minerba.